Nah, saya ambil ya core kompetensi ICF karena ICF ini adalah sebuah lembaga ya yang independen dan sangat besar jumlah anggotanya sampai saat ini ya. Saya juga mantan pengurus ICF awal-awal gitu ya, dan saya juga anggota ICF sebelum ICF masuk ke Indonesia. Saya chapter Amerika ICF-nya waktu itu karena action coach ya. Nah, apa aja sih yang diatur dalam sebuah core kompetensi? Nanti Bapak Ibu bisa bikin core kompetensi untuk coaching programnya sendiri. Tapi lihat tahapannya. Fondasi kuat Bapak Ibu. Fondasi itu bicara apa? Fondasi itu bicara tentang ethical, etik, ya, praktis etik, bagaimana yang terbaik, ya. Yang kedua adalah coaching mindset. Ini fondasi yang harus dikuatkan dalam sesi coaching atau core kompetensi coaching program yang kita buat. Kata-katanya nanti bisa dicari karena pada intinya ini adalah kontekstual. Yang kedua, core kompetensi bagaimana membangun atau menciptakan hubungan. Ini bagian dua terbesar. Nah, apa aja? Agreement, kesepakatan, ini penting. Ya, udah gitu bagaimana mereka berasa aman, nyaman ya dengan coaching program yang kita punya. Udah gitu bagaimana memaintain sehingga dia bisa tetap aktif, dia tetap komit di dalam program. Nah, ini nomor 2 bagian terbesar dalam core kompetensi ICF. Yang ketiga, bagaimana melakukan komunikasi. Karena coaching itu adalah komunikasi yang efektif. Coaching itu adalah membangun komunikasi sehingga kita bisa berdiskusi terhadap orang yang butuh solusi dengan dia tadi konfirmasi sama kita. Dia dapat konfirmasinya sebenarnya. Tadi yang Coach Dwi ceritakan gitu ya. Sehingga ada apa? Ada cara mendengar, sama bagaimana kita benar-benar sadar dan orang yang kita coaching itu juga sadar. Pertanyaan itu dihilangkan dari ICF Core kompetensi yang lama. Kenapa? Karena dia masuk ke mendengar aktif. Karena mendengar aktif itu bukan cuma mendengar, tapi bertanya. Mendengar, bertanya lagi. Nah, itu dimasukin di situ. Baru nomor 4 bagian besarnya, bagaimana pembelajaran itu tetap tumbuh. Memfasilitasi klien itu untuk tumbuh. Dalam coaching, Bapak Ibu, itu kita menyebutnya learning. Karena learning itu subjeknya adalah di klien. Bedakan sama training. Training itu subjeknya di trainers. Kalau trainersnya jago, orang akan dapat ilmunya. Kalau trainersnya nggak jago, orang nggak dapat ilmunya. Bedakan sama learning. Karena itu, coaching itu memaksimalkan learning. Bukan memberi training. Tapi ada orang melakukan training dengan metodologi coaching. Sah-sah aja Bapak Ibu. Nggak ada masalah. Tapi konteks dia tetap training. Makanya perhatikan. Bapak Ibu ikut program yang namanya akreditasi coach, itu adalah training atau benar-benar membuat Bapak Ibu juga mengerti coaching dan menjadi coach. Gitu. Itu beda tuh. Kalau kita cuma tahu ilmu coaching, kita nggak bisa terapin ilmu coaching. Karena apa? Karena kita nggak dapat feel-nya. Menjadi coach-nya bagaimana, cuma dikasih ini cara nanya bagaimana. Sehingga coach-nya itu benar-benar nggak dapat feel-nya. Karena dia cuma mendapatkan ilmunya. Gitu. Nah, ini yang perlu mulai mendalam lagi Bapak Ibu lihat. Sehingga nanti begitu memberikan coaching program, Bapak Ibu bisa membuat training dengan metodologi coaching yang tepat. Sehingga klien itu keluar dari ruangan merasa berubah. Wah, luar biasa ini. Karena coach-nya benar-benar memberikan sebuah ilmu metodologi. Ya, makanya kalau Bapak Ibu nanti lihat slide-slide saya itu nggak banyak teksnya. Banyak gambar, ya, dengan teks sedikit. Kenapa seperti itu? Karena peserta mempunyai persepsinya masing-masing. Jangan terlalu banyak kasih teks di layar. Karena itu akan seperti dosen yang mengajar ilmu. Gitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus belajar membuat sebuah visualisasi yang bisa dimaknai dalam konteks-konteks yang luas. Sehingga pada saat kita memberikan materi, wah orang mendapatkan banyak karena orang mempunyai persepsinya sendiri. Orang atau peserta yang ikut mempunyai kontekstual berpikirnya yang berkembang. Itu sukses menjadi seorang coach. Jadi makanya kalau Bapak pernah ikut seminar saya, walaupun cuma 1 jam, wah, coach saya dapat banyak hari ini. Ya kenapa? Karena saya ngomongnya kontekstual, bukan ngomong konten, Bapak Ibu. Ini saya kasih rahasianya. Sehingga peserta-peserta yang ikut itu mendapatkan banyak hal, karena dia seakan-akan terfasilitasi cara berpikirnya. Terfasilitasi cara dia untuk mendapatkan ilmu yang dia inginkan. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kode etik. Kode etik itu dalam coaching program
dalam coaching firm nanti yang Bapak Ibu bangun, itu sebenarnya mengakomodir stakeholder. Jadi responsibility terhadap klien apa aja? Responsibility terhadap praktis dan performance sebagai seorang coach apa aja? Responsibility kepada profesionalisme dalam menjalankan coaching ini, antar coach harus bagaimana, dengan administrasi di kantor kita gimana, itu namanya kode etik profesionalisme. Yang keempat, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap komunitas, terhadap sosialita, society, ya. Nah, ini perlu dibangun ini. Karena inilah yang kita bangun di coaching program kita. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah seorang personal yang sebelumnya dapat value dari lingkungannya Bapak Ibu. Belum tentu sama dengan kita. Sehingga kita harus memahami bahwa semua pola berpikir, semua value yang kita share dalam program kita, itu belum tentu fit, belum tentu cocok dengan orang tersebut karena dia punya lingkungan yang berbeda. Saya punya pengalaman pada saat saya mengcoaching, memberikan training kepada masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Saya nggak bisa bawa value saya serta-merta ngajarin mereka bagaimana harus begini, bagaimana harus begitu. Itu terkesan, emang coach hebat ya coach, kok ngajarin kita sih? Nggak bisa gitu. Saya masuk sesuai dengan budaya mereka. Budaya mereka apa sih? Oh, pertemanan. Budaya mereka apa ya? Oh, mereka ingin dihargai. Saya masuk dari situ. Sehingga dari situlah kita membuat fondasi sama-sama, sehingga mereka akhirnya nyaman sama saya. Mereka akhirnya mau bertanya. Begitu mau bertanya, berarti sudah membuka mental block mereka, Bapak Ibu. Membuka namanya pola mereka, I know everything-nya itu terbuka. Nah, Bapak Ibu harus bisa melakukan ini di sesi coaching program awal. Karena itu poin pentingnya. Kita punya sesi misalnya setahun 12 sesi. Atau setahun 24 sesi karena sebulan 2 kali. Sesi pertama, maksimal kedua, trust harus kebangun. Supaya dia bisa panjang sama kita. Kalau enggak, dia akan selalu ada alasan untuk coaching. Dia selalu akan ada alasan untuk tidak buat tugas. Loh, kok jadi kita yang repot? Padahal kita lagi diminta untuk mendampingi mereka, kok kita yang repot? Kita yang selalu nanya, kita yang selalu ingetin, ini yang agak membuat kita repot dalam coaching program. Itu nggak boleh terjadi. Saya mengcoaching klien saya yang semangat mengumpulkan materi. Saya nggak pernah minta. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena positioning kita di depan kuat. Oke, itu gambaran ICF sedikit. Tapi kalau mau lihat ini tinggal searching di internet, nanti filenya secara lengkap saya kasih Bapak Ibu. Ada. Nanti toolsnya secara lengkap, ICF itu isinya apa, kode etiknya, ada beberapa kode etik dari beberapa disiplin, coaching yang lain akan saya kasih sebagai sharing. Silakan Bapak Ibu nanti membuat sesuai dengan spesialisasinya masing-masing atau program masing-masing. Ini gambaran sebagai contoh.